Coba kalian bayangkan ketika kalian bangun pagi, membuka jendela dan melihat langit yang cerah. Itu adalah salah satu contoh kecil dari seni yang ada di sekitar kita. Tapi, seni tidak hanya selalu tentang sesuatu yang terlihat megah atau indah di galeri. Nyatanya, seni hadir dalam setiap kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang mungkin tidak kita sadari. Misalnya, saat kita mendengarkan lagu favorit saat berangkat kerja, melihat mural di dinding jalanan, ataupun melihat estetika arsitektur bangunan di kota tua. Semua itu adalah bentuk seni yang mengisi keseharian kita. Bahkan, gaya berpakaian kita sehari-hari mencerminkan kreativitas dan seni yang kita aplikasikan setiap hari. Seni tidak hanya berhenti pada apa yang terlihat oleh mata, tapi juga bagaimana kita merasakan dan mengekspresikan diri. Dan inilah mengapa seni sangat dekat dengan kehidupan kita. Terkadang tanpa kita sadari, seni adalah bagian dari cara kita berkomunikasi, menyampaikan pesan, dan juga berkaya kehidupan. Pertanyaannya, pernahkah sobat kreatif berpikir bagaimana seni sebenarnya memengaruhi hidup kita? Seni memberikan ruang bagi kita untuk berbicara dengan bahasa yang universal, tanpa batasan kata ataupun budaya. Mari kita coba bahas untuk pembahasan kali ini ya tentang apa itu seni dan bagaimana seni terwujud di kehidupan kita sehari-hari. Ketika berbicara tentang seni, kita harus memahami bahwa pengertian seni dalam bahasa Indonesia memiliki riwayat peristilahan yang tidak sederhana. Hal ini dikarenakan tidak adanya padanan istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia ataupun Melayu untuk konsep art dalam bahasa Inggris. Kita kutip dari laman Wikipedia, pengertian seni dalam bahasa Indonesia memiliki riwayat peristilahan sendiri yang tidak sederhana, baik dipandang dari segi terminologis maupun etimologisnya. Terdapat beberapa teori mengenai asal mula kata seni. Salah satunya adalah bahwa kata seni berasal dari bahasa Melayu Riau, yaitu sonik, yang berarti sesuatu yang halus. Teori lain mengaitkan kata seni dengan bahasa Sanskerta, yaitu sani, yang berarti persembahan atau pelayanan. Selain itu, kata seni juga mungkin diambil dari bahasa Belanda, yaitu genie, yang berarti kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Sebelum istilah seni populer, kata kunst dalam kamus bahasa Belanda Melayu diterjemahkan menjadi hikmat, ilmu pengetahuan, dan kepandaian. Dengan demikian, perkembangan istilah seni dalam bahasa Indonesia menciptakan ketimpangan persepsi antara seni di Indonesia dan seni di Barat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memahami dan mendefinisikan kata seni. Karena kata seni tidak hanya terbatas pada seni rupa, tapi juga mencakup berbagai bentuk ekspresi kreatif yang lebih luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seni adalah hasil karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa dan estetika yang menimbulkan keindahan. Seni bisa berwujud pada apa saja, seperti lukisan, musik, tari, teater, hingga karya digital seperti desain grafis ataupun film. Semua ini adalah bagian dari berbagai jenis seni yang kita kenal. Namun, definisi seni tidak hanya berhenti pada di situ. Bagi banyak filsuf, seni adalah refleksi dari jiwa manusia. Misalnya, Plato menganggap seni sebagai imitasi alam ataupun kehidupan. Di sisi lain, dalam konteks modern, seni seringkali dilihat sebagai medium untuk menyuarakan kritik sosial, budaya, bahkan politik. Apapun bentuknya, seni selalu melibatkan interaksi antara seniman dan audiens. Ada pesan yang ingin disampaikan, meski kadang terselubung dalam bentuk abstrak. Disinilah letak keunikan seni. Ia terbuka untuk interpretasi. Setiap orang bisa melihat karya seni yang sama, namun memaknainya dengan cara yang berbeda. Jika ditanya apa itu seni, jawabannya mungkin berbeda-beda bagi setiap orang. Namun hal yang pasti, seni adalah sesuatu yang hidup dan terus berkembang. Seni melalui batasan waktu, ruang, dan juga budaya, memberikan kita kesempatan untuk memahami dunia dari sudut pandang yang lebih kaya dan juga beragam. Seni merupakan domain yang luas dan beragam, terbagi menjadi beberapa cabang yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri. Secara umum, kita bisa membagi seni menjadi dua cabang utama, yaitu seni murni dan juga seni terapan. Namun di dalam masing-masing cabang tersebut terdapat berbagai pembagian yang lebih spesifik, mencerminkan keragaman ekspresi manusia seperti yang kita dapat telusuri dalam cabang-cabang seni berikut. Yang pertama ada seni murni. Seni murni adalah seni yang tidak memiliki fungsi praktis, lebih fokus pada ekspresi, kreativitas, dan juga estetika.
Cabang-cabang seni murni antara lain seperti seni rupa, contohnya seperti lukisan, patung, seni grafis, yang mengutamakan visualisasi dengan menggunakan elemen-elemen seperti bentuk, warna, tekstur, dan lain-lain. Karya seni rupa dapat dinikmati hanya dengan melihatnya. Selanjutnya ada seni musik, merupakan seni yang memanfaatkan suara sebagai media ekspresi. Musik bisa berbentuk lagu, instrumental, hingga orkestra. Selanjutnya ada seni pertunjukan, mencakup teater, tari, dan juga drama. Seni pertunjukan adalah bentuk seni yang melibatkan aksi langsung di hadapan penonton. Yang kedua ada seni terapan. Seni terapan menggabungkan keindahan antara fungsi praktis dan karya seni. Hal ini mencakup seperti desain grafis ya, menggunakan elemen visual untuk menyampaikan pesan, dan bisa digunakan dalam bentuk logo, poster, dan juga kemasan produk. Desain grafis penting untuk branding dan juga pemasaran. Terutama kalian yang sedang menjalankan bisnis ya, pasti menggunakan grafis atau desain grafis untuk bisnis kalian. Selanjutnya ada arsitektur, seni yang menciptakan bangunan serta ruang yang fungsional. Arsitektur tidak hanya mempertimbangkan kekuatan struktural, tapi juga keindahan. Contohnya seperti Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta yang memadukan antara tradisi Islam dengan elemen-elemen modern. Selanjutnya ada kerajinan tangan, termasuk dalam hal ini ada anyaman, ukiran, keramik, dan juga perhiasan. Kerajinan tangan seperti tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur bukan hanya cantik, tapi juga menyimpan nilai dan juga budaya yang tinggi. Selain dua cabang utama tersebut, ada juga cabang seni lainnya yang lebih spesifik dan muncul sebagai respon terhadap perkembangan zaman modern. Di antaranya ada seni digital, seni instalasi, dan juga performance art yang mencakup pertunjukan seni yang melibatkan tindakan fisik atau perilaku seniman. Mari kita mundur ke belakang melihat sejarah dari seni. Seni tidak terakhir begitu saja, ia berkembang seiring dengan perjalanan manusia sejak zaman purba hingga sekarang. Sejarah seni mencerminkan bagaimana manusia dari berbagai peradaban menggunakan seni sebagai cara untuk merekam kehidupan dan menyampaikan kepercayaan serta mengekspresikan diri. Seni dimulai sejak zaman prasejarah, ketika manusia pertama kali memulai meninggalkan jejak kreatif mereka di dinding gua. Contoh yang paling terkenal adalah lukisan di dinding gua Lelang-Lelang di Sulawesi yang diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun. Lukisan ini adalah salah satu lukisan yang tertua yang ditemukan oleh manusia. Lukisan-lukisan ini menampilkan gambar tangan dan hewan, menandakan bagaimana manusia purba mulai menggunakan seni untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-hari serta kepercayaan mereka terhadap dunia sekitar. Ini adalah bentuk seni yang paling sederhana, namun syarat akan makna, karena menjadi cikal bakal semua bentuk seni yang kita kenal hari ini. Seni prasejarah ini menunjukkan bagaimana jejak awal manusia setelah menggunakan seni sebagai sarana berkomunikasi dan merefleksikan kehidupan mereka. Memasuki masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, seni mulai berkembang menjadi lebih terstruktur dan terperinci. Di Mesir kuno, seni seringkali berfungsi sebagai penghormatan kepada para dewa dan raja. Dengan patung-patung besar serta lukisan mural yang menghiasi kuil, seperti patung Sphinx dan juga piramida Mesir. Adalah salah satu bukti dari pengaruh seni dalam upaya manusia untuk mengabadikan kekuasaan dan keyakinan spiritual. Di Yunani dan Romawi, seni berkembang dengan gaya lebih naturalis dan detail, di mana patung-patung manusia dipahat dengan proporsi yang sempurna untuk menampilkan keindahan tubuh manusia. Seni pada masa itu tidak hanya soal keindahan, tapi juga cara untuk mendokumentasikan sejarah, mitologi, dan kejayaan peradaban. Pada abad pertengahan, seni di Eropa didominasi oleh pengaruh agama, khususnya Kristen. Banyak karya seni di masa ini merupakan lukisan patung yang menggambarkan kisah-kisah dari Alkitab. Namun, segalanya berubah ketika memasuki era Renaissance, di mana seni mengalami kebangkitan yang besar. Seni Renaissance menandai titik balik di mana seniman seperti Leonardo da Vinci menciptakan karya-karya yang merevolusi cara kita melihat dunia. Mereka menggabungkan keindahan, sains, dan juga perspektif baru dalam seni mereka. Seperti terlihat dalam lukisan Mona Lisa dan patung David. Seiring berjalannya waktu, seni terus berkembang menuju era modern. Di abad ke-19 dan 20, di sini seniman mulai melampaui batas-batas tradisi, bereksperimen dengan gaya dan teknik baru. Seni modern dimulai dengan gerakan seperti Impresionisme, Ekspresionisme,
membuka jalan bagi bentuk-bentuk seni yang lebih eksperimental. Seni dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di setiap peradaban, seni selalu menjadi cara untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan identitas suatu kelompok masyarakat. Di Indonesia, sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa, memiliki kekayaan seni budaya yang begitu beragam dan juga unik. Dalam setiap bentuk seni seperti tari, musik, dan juga seni rupa, terkandung nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai contohnya, tarian tradisional seperti tari kecak dari Bali ataupun tari saman dari Aceh. Kita bisa melihat bagaimana gerakan irama dan juga kostum mencerminkan kepercayaan, tradisi, dan juga filosofi hidup masyarakat setempat. Melalui seni, budaya terpelihara dan terus hidup seperti ukiran di rumah adat, setiap motif di kain batik, dan juga setiap alunan musik pada gamelan. Menyimpan cerita tentang sejarah dan juga identitas suatu komunitas. Seni dan budaya juga menjadi medium bagi masyarakat untuk merayakan momen-momen penting di kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan, kelahiran, hingga kematian. Tidak hanya di dalam negeri, seni juga menjadi alat diplomasi budaya di panggung internasional. Banyak pertunjukan seni di Indonesia yang dibawa ke luar negeri untuk memperkenalkan keindahan dan juga kekayaan budaya kita kepada dunia. Tari Bali, gamelan Jawa, hingga batik seringkali menjadi bagian dari acara-acara kebudayaan yang diadakan di luar negeri. Menunjukkan bahwa bagaimana seni bisa menjadi duta bagi identitas bangsa. Seni adalah refleksi kehidupan dan seperti halnya kehidupan, seni juga tidak luput dari kontroversi dan polemik. Banyak karya seni yang memicu perdebatan baik itu tentang isi, metode, maupun dampak terhadap masyarakat. Seni seringkali menjadi medium bagi seniman untuk mengekspresikan ide dan pandangan yang tidak selalu diterima oleh masyarakat. Banyak karya seni yang mengangkat isu sensitif seperti politik, agama, dan seksualitas, yang seringkali menimbulkan kontroversi. Kontroversi ini seringkali menjadi perdebatan tentang kebebasan berekspresi dengan batasan moral. Di satu sisi, seniman berargumen bahwa seni harus bebas dari sensor agar dapat mencerminkan realitas yang kompleks. Di sisi lain, ada yang beranggapan bahwa seni harus memperhatikan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kontroversi lain muncul dari seni yang merepresentasikan budaya dan juga identitas. Karya seni yang dianggap mengabaikan atau menyesatkan budaya tertentu dapat memicu kemarahan dan reaksi yang keras. Sebagai contoh, film The Art of Killing yang menggambarkan pembunuhan massal di Indonesia pada tahun 1965 mendapatkan pujian sekaligus kritik yang tajam. Meskipun diakui sebagai karya yang berani, banyak yang merasa bahwa film tersebut tidak memberikan suara yang cukup bagi korban. Perdebatan ini menjadi tantangan yang dihadapi seniman dalam mengangkat isu-isu sensitif tanpa mengabaikan aspek etika dan juga moral. Seberapa jauh seniman dapat pergi dan mengeksplorasi tema-tema kontroversial sebelum dianggap menyinggung ataupun melukai kelompok tertentu. Dalam dunia seni, perdebatan tentang komersialisasi seni juga sering muncul. Dengan adanya pasar seni yang semakin besar, banyak seniman yang merasa tertekan untuk menghasilkan karya yang dapat dijual. Hal ini menciptakan dilema antara menciptakan seni yang ekspresif atau menciptakan karya seni yang memenuhi kebutuhan pasar. Ini menunjukkan pertanyaan penting, apakah seni harus berorientasi pada keuntungan atau tetap murni pada bentuk ekspresi. Seni dan industri kreatif memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Seni tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ekspresi, tetapi juga menjadi komponen penting dalam industri kreatif yang terus berkembang. Seni memainkan peran kunci dalam mendorong inovasi dan juga kreativitas dalam berbagai sektor industri. Desain grafis misalnya, memanfaatkan elemen seni untuk menciptakan identitas merek yang kuat. Seniman grafis menggunakan warna, bentuk, dan juga tipografi untuk menyampaikan pesan merek secara efektif, membantu perusahaan menonjol di pasar dan juga kompetitif. Selain itu, dalam industri film dan musik, seni juga menjadi inti dari produk yang dihasilkan. Setiap film yang sukses bukan hanya hasil dari skenario yang baik, tapi juga melibatkan seni visual, sinematografi, dan juga desain produksi yang kreatif. Industri kreatif adalah salah satu sektor yang berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian. Dengan menggabungkan seni dalam berbagai aspek bisnis, industri kreatif dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut laporan UNESCO, industri kreatif berpotensi untuk menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Akhirnya, seni bukan hanya tentang untuk dinikmati, tapi juga untuk dipahami dan juga dihargai. Mari kita terus mendukung dan juga merayakan kreativitas di sekitar kita. Karena seni adalah bahasa universal yang menyatukan kita semua. Di tengah kemajuan zaman, semoga kita tetap dapat menemukan keindahan dalam seni dan juga mengapresiasinya. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat. Kami dari tim Rekreatif Media. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam kreatif.